Ini, yang masyarakat makmur, keluarga makmur, mereka sanggup membiayai. Yang berlatar belakang keluarga miskin, banyak program bantuannya. Yang kesulitan itu adalah mahasiswa yang dari keluarga tengah. Mau bilang miskin, dia tidak miskin. Mau bilang makmur, dia belum, keluarganya makmurin cukup. Nah, yang tengah ini nggak ada programnya. Nah, bagaimana caranya? Bank Dunia mengklasifikasikan kelas menengah sebagai orang-orang atau kelompok masyarakat yang memiliki pengeluaran sekitar 2 juta hingga 9 juta per kapita. Tapi ironisnya, angka adalah angka, teman-teman. Karena bagi kelas menengah di dunia nyata, angka tersebut menjelma sebagai paradoks abadi, menjadi stigma di mana mereka dianggap terlalu kaya untuk mendapatkan bantuan dari negara, namun nyatanya terlalu miskin untuk bertahan tanpa berutang. Katanya sistem ini adil. Permendikbud nomor 2 tahun 2024 mengatur soal pembagian UKT berdasarkan kemampuan ekonomi. Namun, banyak aliansi mahasiswa di seluruh Indonesia menyatakan bahwa sistem ini bersifat kaku. Kenapa? Karena penilaian hanya dilakukan sekali pada awal semester. Tidak ada mekanisme yang mengatur bila tiba-tiba keluarga dari pihak mahasiswa mengalami keruntuhan ekonomi selama jalannya pendidikan. Hasilnya, banyak mahasiswa putus kuliah akibat biaya kuliah yang meroket hingga 50% per 2020. Lalu saat terjadi keterpurukan seperti itu, datang pernyataan menyedihkan dari pemangku kebijakan, mengatakan bahwa pendidikan tinggi kan kebutuhan tersier. Hal tersebut merupakan legitimasi atas ketidakpedulian pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa ataupun rakyat di seluruh Indonesia, menyatakan dengan jelas bahwa masalahmu bukan prioritas kami. Pendidikan yang seharusnya menjadi kendaraan mobilitas sosial berubah menjadi mesin penguat status quo. Yang kaya mendapatkan akses pendidikan terbaik, yang kurang mampu mendapatkan subsidi dari pemerintah, sementara yang kelas menengah harus berjuang sendiri dengan sumber daya mereka yang terbatas. Ya, permasalahan tersebut kita bisa bagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama, penetapan UKT yang masih kaku dan tidak reflektif. Kenapa? Seperti yang tadi saya bilang pada Permendikbud nomor 2 tahun 2024, data yang digunakan pemerintah itu masih bersifat kaku karena dilakukan hanya 1 kali pada awal semester untuk penilaian. Mereka tidak mencerminkan secara tepat bagaimana keadaan dinamis ekonomi suatu keluarga. Dan bila sekali-kali ada krisis ekonomi dan menyebabkan penurunan pendapatan keluarga, tidak ada mekanisme yang mengatur dalam mengakomodasi hal tersebut. Lalu yang kedua adalah kelas menengah berada di zona abu-abu. Menurut laporan Bank Dunia, kelas menengah yang ada di Indonesia terdiri lebih dari 50 juta jiwa dan merupakan kelas terbesar atau kelompok terbesar nomor 2 setelah kelompok kurang mampu. Namun ironisnya, kelompok sebesar ini tetap masih belum mendapatkan perhatian cukup dari pemerintah. Pemerintah masih menganggap kelompok menengah merupakan overqualified dan tidak cukup atau terlalu mampu untuk mendapatkan bantuan pendanaan UKT yang berakibat pada kesulitannya kelompok kelas menengah untuk membayar UKT yang terus meninggi setiap tahunnya akibat inflasi. Poin yang ketiga adalah minimnya skema bantuan untuk kelas menengah. Pemerintah di Indonesia masih memfokuskan pendanaan atau bantuan pendanaan kuliah seperti KIP kepada kelompok-kelompok mahasiswa yang kurang mampu. Sementara untuk mahasiswa yang berada di lingkungan kelas menengah dibiarkan bahkan sulit untuk mengakses bantuan tersebut. Padahal, menurut data laporan yang menunjukkan pendanaan KIP, hanya 10% dari total target 20% mahasiswa yang mendapatkan pendanaan, masih jauh dari target yang diharapkan. Yang keempat adalah beban tak proporsional dan kesulitan dalam pembayaran. Banyak keluarga dari kelas menengah yang mengaku mengalami kesulitan dalam pembayaran UKT. Mereka harus mengesampingkan pembelian barang-barang pokok atau bahkan berhutang untuk bisa membayar UKT. Banyak studi dari mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang menyatakan bahwa bantuan seperti bantuan kampus dan studi banding UKT merupakan hal yang tidak efektif karena sulit diakses dan dijangkau oleh kelompok kelas menengah. Lalu, solusi apa yang bisa ditawarkan untuk permasalahan ini? Saya menyarankan bahwa pertama, pemerintah harus melakukan reformasi UKT berdasarkan basis data ekonomi terkini. Kenapa? Karena jika sewaktu-waktu mahasiswa mengalami krisis ekonomi dan tidak mampu dalam membayar UKT, mereka dapat mengajukan banding agar studi mereka tidak harus terhenti di tengah jalan. Dan harus ada transparansi dan pengawasan dalam penetapan UKT, agar pihak kampus atau badan internal pengawas kampus tidak bisa menetapkan UKT semata-mata terlalu tinggi dan nantinya akan membebani mahasiswa dalam melakukan studi mereka. Saran yang kedua adalah penetapan skema bantuan khusus mahasiswa kelas menengah seperti KIP atau beasiswa yang memang ditujukan untuk mahasiswa kelas menengah. Selama ini kita selalu tahu bahwa mahasiswa dalam golongan kelas menengah selalu dianggap overqualified sehingga sulit dalam mengakses bantuan pendidikan. Dengan skema ini, maka mahasiswa kelas menengah dapat tetap merasakan subsidi dari pemerintah, bantuan dari pemerintah khususnya dalam segi pendidikan. Lalu selanjutnya ada diversifikasi pendanaan perguruan tinggi. Di sini peran pemerintah sangatlah krusial karena pemerintah harus mendorong pengembangan unit usaha kampus, hilirisasi riset, serta pengelolaan aset yang produktif. Mengapa? Agar perguruan tinggi tidak terlalu terpaku pada UKT sebagai sumber pendanaan mereka. Seperti beberapa PTN yang telah melakukan BUMK mereka sendiri, namun masih butuh bantuan dan regulasi pemerintah yang memadai.